Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman semua. Kali ini kita akan membahas materi tentang laju reaksi. Dalam kimia, itu teman-teman sudah mengenal ada istilah laju ya, atau kecepatan. Ya, laju itu rumusnya adalah berapa perubahan jarak dibagi perubahan waktu. Nah, dalam kimia, nanti kita akan pelajari konsep laju reaksi itu seperti apa. Mari kita ikuti videonya. Ya, baik. Laju reaksi dalam bahasan kimia kelas 11 ini yang akan kita bahas yaitu nanti pengertian laju reaksi, kemudian ada konsep kemolaran, kemudian faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi laju reaksi terjadi. Nah, kalau teman-teman lihat ini adalah gambar mobil yang sudah berkarat ya. Kenapa Bapak tunjukkan ilustrasi ini? Ini ada kaitannya dengan materi kita pada kesempatan ini. Nah, eh, nanti yang akan kita bahas pengertian laju reaksi dan kemolaran, kemudian nanti persamaan dan kemolaran ya. Baik. Nah, coba Bapak minta teman-teman berpikir sejenak untuk membandingkan reaksi atau kecepatan terjadinya seperti apa antara ledakan bom dengan besi berkarat. Bandingkan kecepatannya. Nah, tentu yang akan lebih cepat itu adalah ledakan bom, sehingga banyak korban yang tidak bisa menyelamatkan diri karena begitu cepatnya proses ledakan bom terjadi. Di sisi lain, kalau proses besi berkarat ini berlangsung sangat lambat, ya, artinya kecepatannya sangat rendah dan dia butuh proses bertahun-tahun lamanya. Ya ngeri juga kalau misalnya besi berkarat itu secepat bom, ya. Hari ini kita punya pagar besi, besok sudah berkarat. Itu sangat tidak ekonomis sekali ya. Nah, seperti itu. Jadi, dua ilustrasi ini adalah contoh dari perbedaan kecepatan laju reaksi dalam kimia ya. Baik. Nah, apa itu laju? Ya, kalau dalam fisika Bapak sudah singgung tadi bahwa seberapa cepat atau seberapa lambat suatu proses itu terjadi, ya. Nah, dalam reaksi kimia, kalau misalnya kita punya eh, pereaktan atau reaktan itu Ma ditambah Nb menghasilkan Pc tambah Qd, maka laju reaksi itu sebetulnya adalah laju berkurangnya jumlah pereaksi atau bisa juga dikatakan laju bertambahnya jumlah produk tiap satuan waktu, ya. Contoh misalnya kalau teman-teman sedang membuat kue, ya, kue apem misalnya gitu. Kue apem itu kan dibuat dari adonan, ya. Adonan itu anggap saja adalah sebagai reaktan, ya. Nah, kemudian apemnya sebagai produk. Iya, misalnya kue apem itu adalah produk dan adonan itu adalah sebagai reaktan. Jadi kalau seorang pembuat kue apem misalnya dia awalnya si adonannya banyak, ya kan? Nah, kemudian dia buat apem, dia buat kue. Akhirnya yang bertambah yaitu apemnya, yang berkurang apanya? Adonannya. Nah, seperti itu. Jadi, laju berkurangnya jumlah pereaksi atau laju bertambahnya jumlah produk ya. Seperti itu. Nah, kalau digambarkan dalam bentuk grafik laju reaksi, ini P itu adalah produk ya, ini R itu reaktan. Jadi, seiring bertambahnya waktu dalam laju reaksi itu, yang berkurang itu adalah reaktannya atau adonannya tadi ya. Nah, yang bertambah yaitu produknya ya atau apemnya tadi ya. Nah, kemudian kalau kita definisikan secara lebih lengkap bahwa laju reaksi itu adalah perubahan konsentrasi reaktan atau produk setiap satuan waktu. Lambangnya itu V ya atau V sama dengan eh, minus D itu artinya diferensial ya, perubahan. Ini sama aja kayak delta ya. Delta C atau perubahan konsentrasi per perubahan waktu. Artinya laju reaksi itu adalah perubahan konsentrasi tiap satuan waktu. Ya. Nah, seperti ini misalnya, tadi gambarnya sudah dijelaskan, ada grafik kalau produknya terus bertambah, reaktannya terus berkurang atau bereaksi. Kalau diketahui ada persamaan reaksi, P ditambah Q menghasilkan PQ, maka laju reaksi itu bisa didefinisikan sebagai V sama dengan min delta P, ini ya, P per delta T.
sama dengan min delta Q per delta T. Sama dengan plus delta PQ per delta T. Nah, yang teman-teman amati di sini ada tanda minus, ya kan, untuk P dan Q. Kenapa? Karena dia adalah reaktan, jadi berkurang setiap satuan waktu. Sementara kalau tanda plus untuk PQ ini kan produk nih, ya kan? Maka dia itu artinya bertambah produknya tiap satuan waktu, ya. Jadi tanda min dan plus itu menunjukkan berkurang atau bertambahnya suatu zat. Ya. Nah, bisa juga diperjelas dengan ungkapan, misalnya kita ungkapkan pada reaksi kimia Ma tambah Nb menghasilkan Pc plus Qd, maka V-nya adalah min delta A, ini yang A ini, zat A, per delta T, atau sama dengan min delta B per delta T, atau bisa juga dinyatakan bertambahnya zat C tiap satuan waktu, atau bertambahnya zat D tiap satuan waktu, ya. Nah, sekarang kalau tadi adalah ungkapan laju reaksi, sekarang persamaan laju reaksi. Bagaimana persamaan laju reaksi? Persamaan laju reaksi dapat dinyatakan dalam persamaan yang ditentukan berdasarkan konsentrasi awal setiap zat, dipangkatkan order reaksinya. Jika diketahui persamaan reaksi, misalnya kita punya persamaan reaksi seperti ini, AA tambah BB menghasilkan CC tambah DD. Ini yang tanda huruf merah ini adalah koefisien, ya. Nah, laju reaksinya dapat dirumuskan atau persamaannya menjadi V sama dengan K konsentrasi A. Nah, A itu ini nih, ya kan, reaktan pangkat M. Nah, M itu tidak ada di mana-mana, tidak ada di sini ya. Dikali dengan konsentrasi zat B pangkat N. Nah, ini artinya apa teman-teman? Ini M itu pangkat itu dan N adalah pangkat juga, itu disebutnya order reaksi. Dia tidak mengambil dari koefisien yang merah ini, ya. Bukan yang pangkat A ya, tapi dia adalah pangkat tersendiri yang angkanya nanti bisa dihitung ya berdasarkan percobaan. Jadi sekali lagi V sama dengan K konsentrasi A pangkat M dikali konsentrasi B pangkat N. Jadi M dan N itu bukan dari koefisien yang merah-merah ini, tapi dia dihitung. Ya. Keterangannya ini ya, V itu laju reaksi, K itu adalah tetapan laju reaksi, kemudian A itu konsentrasi zat A, B konsentrasi zat B, kemudian M itu order reaksi terhadap zat A gitu ya. N itu order reaksi terhadap B, kalau M ditambahkan dengan N maka jadi order reaksi total ya. Ini teman-teman harap di screenshot atau dicatat ya seperti ini. Nanti kita akan berlatih untuk bagaimana menghitung orde ya dalam reaksi seperti itu. Nah, kemudian teman-teman sebelum nanti kita masuk ke contoh latihan soal, ini ada teori-teori tumbukan dan faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, kita lihat dulu. Nah, baik, Bapak akan memperjelas ilustrasi faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu dengan gambar atau ilustrasi ya. Jadi kita tahu bahwa ada faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Tadi Bapak sebutkan di atas itu ada 4, di sini ada tambahan yaitu tekanan ya. Luas permukaan, ada konsentrasi, ada tekanan, ada suhu, ada katalis. Mari kita coba lihat ilustrasinya. Nah, sekarang teman-teman misalnya kita punya kubus, ya kubusnya yang rusuknya itu 1 cm, 1 cm, tingginya juga 1 cm. Jadi dia 1 cm pangkat 3. Kalau kita potong jadi 8, ya, akhirnya menjadi potongan seperti ini, teman-teman nih, ya. Nah, kira-kira mana yang luas permukaannya lebih banyak? Apakah yang ukuran 1 dikali 1 ini atau yang sudah dipotong? Ya. Nah, kalau di sini hanya terdapat 1 luas permukaan kubus, kan, yang ada 8 sisi itu. Kalau di sini berarti ada 8 luas permukaan kubus. Nanti teman-teman secara matematis coba hitung. Lebih luas mana? Apakah yang besar atau yang kecil-kecil ini kalau ditotalkan jumlahnya? Ya. Baik. Kemudian yang kedua, jadi pengaruh luas permukaan terhadap laju reaksi itu semakin besar luas permukaan, atau bahasa lainnya itu semakin halus bentuk reaksi, maka semakin besar bidang sentuh dan peluang terjadinya reaksi itu bertambah.
Semakin besar luas permukaan, laju reaksi semakin besar. Nah, ini ada kata-kata semakin halus. Jadi, contoh misalnya kalau teman-teman minum obat, ada yang dalam bentuk kapsul atau pil, ada yang sudah dalam bentuk serbuk, ya. Nah, mana yang akan lebih cepat bereaksi? Maka tentunya adalah yang bentuknya serbuk, karena dia luas permukaannya lebih besar dan semakin halus, ya, seperti itu. Nah, kemudian yang kedua yaitu faktor konsentrasi, seperti yang tadi Bapak sudah jelaskan. Kalau kalian di kelas itu disuruh berdiri, kemudian berlari ke segala arah, semakin banyak orangnya, maka kemungkinan tubrukannya atau tabrakannya juga semakin besar. Nah, ini contohnya misalnya kalau ini jalannya agak lengang gitu, meskipun mobilnya banyak ya kan, tapi dia masih ada bisa mengatur jarak. Nah, kalau ini jalanan padat, oh tuh sehingga ke sana ke sini, akhirnya terjadilah tubrukan. Nah, itu yang disebutkan bahwa semakin besar konsentrasi ya, pengaruh konsentrasi, semakin besar konsentrasinya maka semakin besar juga kemungkinan terjadi tumbukan sehingga laju reaksi juga semakin besar. Seperti itu. Kemudian yang kedua pengaruh tekanan terhadap laju reaksi. Nah, ini misalnya teman-teman ini adalah contoh dari pompa ya, pompa hidrolik gitu ya. Ketika ini ditekan, ya kan, gasnya semakin mampat ya, seperti itu. Nanti bagaimana kalau dia dengan ditekan itu, maka volume akan semakin kecil. Akhirnya nanti berpengaruh terhadap laju reaksi. Kenaikan tekanan mengakibatkan jarak antar partikel semakin sempit, ya kan? Nah, dengan semakin sempit, maka semakin besar juga peluang terjadinya reaksi. Jadi semakin besar tekanan, laju reaksi semakin besar, ya seperti itu. Kemudian yang ketiga yaitu pengaruh suhu terhadap laju reaksi. Nah, jadi kalau suhu ini dinaikkan, ya kan, maka energi kinetik juga akan bertambah. Akhirnya semakin besar suhu, laju reaksi semakin besar. Contoh teman-teman kalau misalnya membuat teh manis menggunakan air dingin dengan air panas, mana yang lebih cepat larut, ya? Yang menggunakan air panas atau air dingin, misalnya gula misalnya. Mana yang lebih cepat larut? Tentu adalah yang menggunakan air panas, ya. Nah, oke. Jadi semakin besar suhu, laju reaksi semakin besar. Nah, ini juga nanti ada hitung-hitungannya, teman-teman, ya. Hubungan antara laju dengan suhu itu nanti seperti ini digambarkannya. Jika pada setiap kenaikan suhu sebesar delta T derajat Celcius mengakibatkan reaksi berlangsung N kali lebih cepat, laju reaksi pada keadaan suhu kedua atau T2 itu atau V2 ketika dibandingkan dengan laju reaksi pada T1 atau V1 seperti ini. V2 sama dengan V1 kali N pangkat T2 min T1 per delta T. Nah, ini mohon dicatat atau di screenshot karena nanti ini kita akan bahas dalam bentuk contoh soal. Seperti itu. Nah, kemudian ada lagi yaitu katalis ya. Katalis adalah zat yang dapat mempercepat laju reaksi, tapi zat itu sendiri tidak mengalami perubahan yang kekal. Ya. Katalis itu ada dua, ada yang homogen, ada yang heterogen. Kalau homogen berarti sefase dengan zat yang dikatalisis, kalau heterogen berarti tidak sefase dengan zat yang dikatalisis. Ya. Seperti itu. Nah, ini cara kerja katalis itu seperti apa? Jadi ini grafik ini adalah grafik yang menunjukkan ada yang zat menggunakan katalis, ada yang tidak dengan katalis. Jadi kalau yang ke atas ini, puncak ini adalah zat yang energi yang dibutuhkan oleh suatu zat untuk bereaksi tanpa katalis, ya. Tapi kemudian yang bawah ini, yang X, ya kan, terus kemudian dia turun Y gitu ke bawah, ini adalah energi yang sudah menggunakan katalis. Artinya lebih mudah mana ditempuh? Apakah puncak atau mungkin yang lebih pendek? Nah, pasti yang lebih pendek ya. Nah, fungsi katalis itu adalah menurunkan energi pengaktifan. Jadi semakin ringan zat itu untuk bisa bereaksi. Ibarat misalnya motor untuk menstarter ya. Jadi kalau ini butuh tenaga yang besar, kalau ini butuh tenaga yang kecil. Mana yang lebih cepat nyala? Ya pasti yang lebih kecil. Seperti itu. Itu fungsi katalis, teman-teman. Ya. Nah, seperti itu. Nah, di akhir dari materi ini, suatu reaksi kimia akan berlangsung jika terjadi tumbukan-tumbukan antar partikel zat bereaksi. Ada syarat tumbukan efektif, yaitu tumbukan yang memiliki arah tumbuk yang tepat dan mempunyai energi yang cukup untuk memutuskan ikatan-ikatan pada zat-zat yang bereaksi. Seperti itu ya.
Nah, contohnya misalnya seperti ini, kalau ada zat A2 dan B2, ya kan, kemudian dia bereaksi, akhirnya kan akan terjadi tumbuk-tumbukan tuh, ya, sehingga akan terjadilah penggabungan antara A dengan B, A dengan B, ya. Ini kan dari A2 tambah B2 menjadi 2AB. Berarti reaksinya kalau diilustrasikan seperti ini. Ketika ini zat A dan zat B bertumbukan, maka terjadi penggabungan AB dan AB. Dan ini tentunya membutuhkan energi aktivasi ya, yang tumbukan yang efektif seperti itu. Nah, suatu syarat tumbukan efektif itu arah yang tepat, yang kedua adalah energi yang cukup, ya kan? Kalau ibarat ada tabrakan kendaraan itu dia frontal, ya, jadi langsung efektif sehingga tabrakannya sangat parah. Nah, itu maka akan memunculkan tumbukan yang efektif. Nah, kemudian energi aktivasi itu apa? Tadi yang kita singgung dalam grafik itu, energi minimum yang harus dimiliki partikel-partikel atau molekul agar tumbukannya menghasilkan suatu reaksi, ya, seperti itu. Nah, itu saja barangkali teman-teman. Terima kasih. Nanti kita akan lanjutkan dengan latihan soal.